YouTube channel. Dan sekarang udah bulan Maret. So, hai semuanya, I hope you well. Dan untuk video kali ini aku akan berbagi buku apa aja yang aku baca di bulan Februari dan buku apa aja yang rencananya bakalan aku baca di bulan Maret ini. Dan I don't know, belakangan ini dari akhir Februari kemarin sampai sekarang tanggal 3 Maret ini aku sedikit agak slowing down untuk membacanya karena kemarin akhir Februari itu kayak aku sibuk sama urusan sekolah karena ada perlombaan festival budaya kesenian, kemudian ada MIPA juga, kemudian ada olahraga juga, jadi kayak porseni gitu. Dan sumpah itu benar-benar kayak memakan banyak tenaga banget karena aku jadi guru pendamping. So baru selesai, baru kelar, dan sekarang aku lagi sibuk bikin soal untuk ulangan tengah semester untuk 6 kelas. So I am a busy girl sekarang, dan makanya aku agak kayak slowing down gitu dalam bacanya. So aku bakalan berbagi buku apa aja yang aku baca di bulan Februari kemarin. Oke, seperti di video TBR vlog aku bulan Februari kemarin, aku akhirnya selesai baca Lockwood & Co yang buku pertama The Screaming Staircase. Ini masuk dalam list buku yang aku baca di bulan Februari, dan untuk buku keduanya aku belum pegang lagi, belum mulai baca lagi karena I don't know, karena kemarin ngeliat 3 episode Netflix-nya aku tuh kayak sedikit down, sedikit agak kecewa gitu. So makanya aku belum bisa mengumpulkan mood aku lagi untuk baca buku kedua. Tapi aku bener-bener kayak pengen banget nyelesain series ini karena ini quick read banget dan bener-bener ceritanya menarik banget. So ya, maybe aku bakalan baca buku itu, I don't know kapan, tapi bakalan aku coba baca lah ya, karena itu quick read banget. Dan sekarang sepertinya aku juga lagi butuh selingan buku. So ya, itu tadi, jadi kemana-mana ya. Aku kasih berapa bintang untuk buku ini, sebentar aku kasih aku kasih 4,5 dari 5 bintang untuk buku ini. Dan aku benar-benar kayak rekomendasiin buku ini seperti video aku sebelumnya. Aku belum rekomendasiin buku ini. Buku ini bagus banget teman-teman, benar-benar bagus buku ini. Aku rekomendasiin buat kalian Lockwood & Co series. Dan to be honest, aku benar-benar kayak ngefans banget sama bukunya daripada Netflix-nya. So I don't know, kalian mungkin kalau setelah nonton ini terus penasaran banget sama bukunya, please baca bukunya. Dan ya, bagus banget ini daripada Netflix-nya. So untuk buku kedua yang aku baca di bulan Februari adalah The Poppy War by R.F. Kuang untuk yang buku pertama. Dan ini aku kasih di rate 4 dari 5 bintang. Aku kasih 4 bintang untuk buku ini. Sebenarnya bisa lebih sih, antara 4 sampai 4,5, tapi enggak sampai 5 bintang karena aku agak sedikit struggle sama meyakinkan aku untuk suka sama si Rin kayak gitu. So makanya aku kayak sedikit kurang ini sama dia, karena di sini bener-bener dia tuh bener-bener menjengkelkan banget, bener-bener aku nggak tahu, karena I don't know, karena mungkin dia masih remaja dan dia masih berkembang. Maybe karakter dia masih benar-benar berkembang karena dia kan dia punya determine that sendiri, dia punya motif sendiri yang terus ditambah dengan pikiran dia yang kurang dewasa. Tapi itulah perkembangan ya, fase berkembang seseorang kayak gitu. So but aku belum bisa belum bisa membawa diri aku untuk suka sama Rain. So makanya aku kayak sedikit kecewa sama dia. Karakter dia di sini bener kayak aku nggak ngefans banget. So makanya aku ngasih 4 dari 5 bintang, ya 4,5 sampai 4,5 bintang lah untuk buku ini. Tapi aku bener-bener jatuh cinta sama gaya penulisannya R.F. Kuang seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya. Bener-bener cantik banget cara dia ngasih detail dari segala sudut. Itu tuh bener-bener the best banget R.F. Kuang. Makanya aku nggak sabar banget untuk baca buku dia yang Babel.
Tapi setelah aku menyelesaikan The Poppy War series, so ya aku rekomendasiin buat kalian. Tapi aku juga akan ngewanti-wanti kalian pasti bakalan jengkel banget sama Sirin. So ya itu dia. So ya itu tadi The Poppy War by RF Kuang. Nah, di bulan Februari aku nggak baca komik yang full komplit. Komik aku nggak baca, aku malah baca beberapa komik baru, beberapa komik yang masih ongoing. Makanya nggak aku share di sini karena I don't know, aku belum nemuin komik yang komplit yang bener-bener kayak bikin aku tertarik kayak gitu, belum ada. Makanya di bulan ini aku nggak ada nyelesain komik satupun, dan untuk physical booknya aku berhasil baca 2 ini, dan I think I'm proud of myself karena 2 dalam sebulan itu luar biasa. Dan memang tracking days read aku belum kayak acak-acakan dulu pokoknya bulan ini. Kayak I don't know, apalagi akhir-akhir bulan Februari, apalagi akhir bulan tuh udah kacau banget, moodnya hilang, datang dan pergi. But aku suka banget sama akhirnya 2 buku ini selesai aku baca. Oke, sekarang kita sampai pada buku-buku TBR aku di bulan Maret. Dan pertama-tama aku bakal ngasih tahu ke kalian buku apa yang aku masukin di tas aku. Aku masukin Cersei karena aku tuh udah buka segel ini tapi bener-bener dia nggak kesentuh sama sekali. So aku memutuskan untuk masukin buku ini di tas aku, jadi kapanpun aku pergi, kapanpun aku punya waktu luang saat aku di luar rumah, aku bisa baca buku ini. Dan seperti yang aku udah ngasih tahu kalian belum ya, kalau aku tuh sebenarnya agak kurang puas sama buku ini karena lihat deh tulisannya kecil-kecil banget teman-teman, kecil-kecil banget. But it's okay lah ya, untuk di luaran aku bisa ngerasain ini maybe. Dan aku udah sampai di halaman 34. Aku nggak ngasih target aku bakal nyelesain di bulan ini, aku nggak tahu ini bakal selesai kapan, tapi ini yang pasti ada di tas aku. So ya Cersei by Madeline Miller. So ini bener-bener kayak buku yang aku antisipasiin tahun kemarin, tapi gara-gara tulisannya dan ukurannya sekecil ini, aku nggak nyangka kalau sekecil ini. Bukan kecewa banget saya. Untuk buku kedua aku masih melanjutkan The Dragon Republic by RF Kuang. Ini aku masih agak sedikit males-malesan baca ini. Aku baru sampai di bab 14, itu pun belum mulai bab 14-nya. So, dan Tiwi juga, aku sama Tiwi juga masih belum ketemu lagi, belum video call lagi. Dan aku bakalan ngebahas ini nanti di reading vlog aku yang khusus untuk series ini. Ini buku kedua yang aku baca di bulan Maret ini, buku kedua. Dan untuk buku selanjutnya aku sebenarnya masih agak sedikit, masih belum ada motivasi untuk melanjutin Siren karena di sini juga dia tuh masih kayak oh my god, dia tuh bener-bener pertama kalinya aku nemuin FL yang bener-bener bingung dia mau ngapain, dia itu mau seperti apa, dia itu nggak mau bertanggung jawab sama beban yang udah dia tanggung. Bener-bener kayak dia tuh pengen, kayak dia tuh karakternya kayak melarikan diri gitu. Dan aku bener-bener baru pertama kali ketemu FL yang seperti itu, karena selama ini kan kalau baca female lead itu kan, apalagi buku-bukunya Sarah J. Maas itu tuh mereka bertanggung jawab, mereka bener-bener kayak the hero kayak gitu. Dan bener-bener RF Kuang tuh bener-bener keluar dari zona itu, dan itu yang bikin aku kaget. Dan sebenarnya tuh kayak nilai plus menurut aku, karena nggak semua FL, nggak semua ya ini lebih tepatnya ini lebih ke manusia normal tuh kayak gini gitu loh. Mereka nggak heroik dan mereka berkembang kayak gitu. Cuman gimana ya, kayak belum bisa nerima itu. Makanya aku kayak motivasi aku untuk baca buku kedua ini masih susah banget. Akhir bulan Februari kemarin sampai awal-awal bulan ini udah kayak oh my god, it's so hard gitu untuk kayak megang buku ini. Makanya aku kemarin kayak malah nyentuh ini di rumah, aku malah nyentuh ini. Sama akhirnya semalam aku ngebuka segel, kan aku lagi bingung nih buku apa ya yang nyelenyin aku baca Poppy War supaya aku nggak begitu supaya aku nggak begitu malas. Jadi aku masih agak
masih agak sedikit bimbang buat aku bakal ngambil buku-buku yang jadi pilihan aku untuk selingan di Poppy War. Wait, aku tunggu, aku ambil dulu bukunya. Nah, sebelum aku ngasih tahu buku apa yang jadi pilihan aku untuk selingan yang bener-bener kayak aku triggered banget buat baca bukunya, tapi semalam aku akhirnya membuka buku The Secret History by Donna Tartt, dan oh my god, first of all, aku baru pertama kali pegang cover yang materialnya itu tuh kayak made velvet, hampir kayak velvet gitu. Temen-temen, ini bener kayak ini materialnya aneh banget. Aku belum pernah punya buku yang kayak gini. Bener-bener ya ampun, aku nggak pernah megang buku yang cover book yang materialnya tuh kayak gini gitu loh. Belum pernah aku pegang. Itu kayak velvety made gitu, I don't know, kayak oh my god, this is so, jadi kayaknya kesannya tuh rich banget gitu, kesannya tuh kayak buku sultan gitu, kayak kesannya tuh mahal gitu loh. Dan oh my god, aku intrigued banget buat baca buku ini karena aku kemarin kan kayak buka Pinterest dan aku tuh kayak nyari-nyari fan art untuk para karakter di buku ini, di The Secret History ini, dan bener kayak jatuh cinta banget sama fan artnya. Kayak aku suka yang kelompok squad kayak gitu kan, karena ini The Dark Academia ya, ini Dark Academia, jadi kayak penasaran banget gitu. Dan ini kan mereka kayak sekelompok mahasiswa yang di New England elite college yang mencoba memecahkan kasus pembunuhan misterius kayak gitu, kematian misterius kayak gitu. So aku kayak intrik banget buat baca buku ini. Aku bener kayak nanti malam mau mulai baca buku ini. I don't know, kayak pengen banget. So ya, ini The Secret History ini jadi salah satu, ini main sih sebenarnya, main book termasuk dari Tiber aku bulan ini. Dia kayak bisa lah aku sandingin sama Dragon Republic kayak gitu, tapi nggak tahu. Nah, untuk selingan selanjutnya aku milih 2 buku karena aku pengen sesuatu yang ringan, sesuatu yang simple, dan itu jatuh kepada romance book kayak gitu. Dan pilihan pertama Twisted Games by Ana Huang. Twisted Games ini I don't know, aku kayak tertarik aja karena kan ini kan seperti buku pertama ini, maybe kan simple kayak gitu bukunya, kisahnya aku udah tahu seperti apa gitu atmosfernya, maybe ini cocok banget buat buku selingan. Terus untuk yang kedua, aku nggak tahu ini romance atau thriller, itu November 9 by Colin Hoover. Aku nggak tahu ini thriller atau romance, aku nggak tahu deh ini romance thriller atau full thriller atau full romance, aku nggak tahu. Dan ini jadi pilihan buat selingan aku ketika baca buku Dragon Republic, atau nanti maybe pengen suasana baru dari The Secret History. So 2 ini, so aku sedikit memang seperti biasa aku agak kepedean banget. TBR aku selalu banyak, tapi yang selesai paling cuma 2 atau 3 kayak gitu, paling banter sih 2. Tapi nggak apa-apa, karena kan aku membaca seperti yang aku bilang sebelumnya, aku membaca based on my mood kayak gitu. So ya, itu tadi 4 buku yang jadi pilihan aku di bulan ini. Dan oh ya, tadi baru aja paket datang. Aku akan unboxing, baru aja datang ini dari Gramedia. Seperti kalian tahu apa itu. Ya, aku buka dulu sebentar. Lihat, ini udah kelihatan. Akhirnya datang. Wah, akhirnya datang buku ketiga dari series The Poppy War, The Burning God. Oh my god, ini hampir mirip sama buku pertama warnanya. Lihat. Oh my god, hampir mirip gitu. Hampir mirip. Wait, besaran buku pertama kah? Oh no, enggak, aduh, hampir aja. Ini, dan oh my god, kenapa buku kedua paling bagus ya buat aku, karena maybe warna biru. I love blue so much. Sorry. Oh my god, akhirnya datang, nggak tahu kapan mau dibaca. Karena buku kedua aja masih ogah-ogahan bacanya. So ya, itu tadi. So ya, aku punya buku ketiganya. Yes. Oke, itu tadi. Dan sekarang aku bakalan
mandi, terus aku mau ngajak kalian buat nemenin aku bikin March reading journal spread, untuk bikin spreadnya karena belum aku bikin. So lebih aku bakal ngajak kalian untuk nemenin aku, so ya stay tune and ya. Hai. So ini di luar rencana aku tadi, karena aku tadi bilang aku mau mandi terus mau bikin jurnal, dan sekarang aku belum mandi dan aku lagi ngedit WhatsApp karena akhirnya aku udah nge-install CapCut di PC aku, di laptop aku, makanya aku kayak pakai CapCut untuk nge-edit video-video aku, karena udah aku masukin semua di laptop. Karena sumpah video-video lama itu kan panjang-panjang banget, terutama WhatsApp ini aja udah sampai hampir 40-an menit durasi videonya karena saking tebalnya buku itu, dan aku bikin kayak spoiler video khusus buat buku itu, makanya ini sekarang panjang banget dan aku belum mandi obviously, dan aku lagi ngedit ini. Oke, lihat ini aku lagi ngedit. Oh, lihat, hai Olaf. Oke, lagi aku edit. Ini baru ini sebenarnya udah, kalau dari durasinya sih ini sekitar 39 menitan. I don't know, mungkin bakalan lebih dari 40 karena masih panjang banget. Ini belum sampai closing, dan ya aku bakalan lanjutin untuk ngedit ini. Habis itu mandi, terus aku bakalan mulai baca. Hello, sekarang udah hari Minggu dan aku baru aja selesai nyoba sedikit baca The Secret Story, karena hari Sabtu hari Jumat aku bikin video ini, hari apa sih lupa. Itu aku kayak nggak nyentuh buku sama sekali karena aku lagi kayak obses sama game baru, itu judulnya The Harvest Town, dan udah kayak chill banget. Video gamenya chill banget, santai banget, banyak questnya juga, dan aku lagi obses sama itu. Terus aku untuk The Dragon Republic-nya juga belum kesentuh lagi, belum lanjutin lagi, masih stuck di chapter 14. Maybe hari ini atau malam ini aku bakal lanjutin atau kapan nggak tahu. Dan untuk The Secret Story-nya, oh my god, aku baru aja mulai, dan prolognya sendiri itu bener-bener kayak apa ya, nggak tahu deh, karena ini kan aku pertama kali baru baca buku dari Donna Tartt. Itu tuh bener kayak the way she describe something tuh bener-bener kayak beda banget, bener-bener apa ya, cara dia memakai kata-kata, cara dia membuat kalimat itu bener-bener kayak beda banget. Dan aku baru sampai chapter 1, dan itu pun aku udah kayak ngasih banyak note banget di lembar pertama.
Jadi kita akan ngikutin jadi ini kita dari POV-nya si Richard Pepin ya. Jadi nanti aku rasa ini kayak kita akan ngelihat story ini dari sudut pandangnya si Richard ini. So ini jadi kayak masih jelasin dia itu siapa, bagaimana childhood dia, masih kayak gitu, belum ada apa-apanya. Dan maybe I'm gonna like this book, I don't know. Tapi yang jelas aku bener-bener kayak tertarik banget sama si cara penulisan si Donna Tartt ini, bener-bener kayak beda banget. Aku kalau ngelihat cara penulisan dia nih, aku keinget sama si V.E. Schwab. Bener-bener kayak it's different gitu, mereka kayak punya ciri khas sendiri gitu saat menulis. So aku yang benar-benar mengantisipasi banget buku ini, dan maybe aku akan mengakhiri Tiba vlog di sini. Dan untuk journalingnya aja, untuk March spreadnya aku belum mulai sama sekali, masih bener-bener belum ada mood untuk memulai bikin spread di bulan March. Dan maybe malam ini, I don't know, atau besok, aku nggak tahu, karena kemarin aku masih kayak lagi mood ngedit si WhatsApp, makanya kemarin masih sibuk edit WhatsApp. Sekarang udah selesai, dan aku maybe sekarang bakalan mulai bikin reading vlog khusus untuk The Secret History. Dan ya, so I hope you enjoy, and bye bye.